Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Ana Melia, STB 4800, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin menjelaskan tentang pengembalian kerugian negara di luar pengadilan. Sebelum membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih keuangan negara? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajibannya tersebut. Lalu, apa aja sih faktor yang menyebabkan kerugian keuangan negara? Yang pertama, dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, seringkali kita temui harga yang tidak wajar karena terdapat selisih harga antara harga yang terjadi di pasaran, sehingga hal ini menyebabkan kerugian negara. Kedua, harga pendapatan barang dan jasa. Harga pendapatan barang dan jasa yang wajar, namun spesifikasi atau kualifikasinya tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan tersebut. Ketiga, utang piutang adanya negara. Utang negara, maka mewajibkan negara untuk membayarkan utang yang semakin besar. Tentu hal ini menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Keempat, aset negara berkurang atau dijual kepada pihak lain yang menyebabkan aset negara menjadi berkurang. Kelima, memperbesar biaya instansi dan perusahaan. Biasanya, hal ini dilakukan dengan adanya pemborosan atau membuat biaya fiktif yang membuat biaya perusahaan atau instansi menjadi semakin besar. Keenam, hasil penjualan perusahaan dilaporkan tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya. Apabila penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil, sehingga tidak sesuai dengan penerimaan perusahaan yang sesungguhnya. Tidak selalu pengembalian kerugian negara dilakukan melalui pengadilan negeri loh. Bentuk penyelesaian dari BPK berupa tuntutan kerugian negara yang berkaitan dengan keuangan negara yang dikategorikan sebagai kerugian negara. Tuntutan ganti kerugian adalah ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, maka negara wajib melakukan tuntutan kepada pihak yang melakukan. Adapun tujuannya yaitu untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan mengembalikan keuangan negara untuk kembali digunakan untuk mencapai tujuan dari negara. Ada dua prinsip tuntutan ganti kerugian. Yang pertama, pihak yang menjatuhkan sanksi. Yang kedua, pihak yang dijatuhkan sanksi. Lalu, siapa saja sih yang terlibat? Dan bagaimana proses penuntutannya? Dalam kasus ini, pihak yang terlibat adalah bendahara, pegawai negara bukan bendahara, dan pejabat lainnya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Yang pertama, bendahara. Bendahara dalam ruang lingkup ini hanya tertuju pada bendahara yang berada di Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara. Jika bendahara dalam pengelolaan keuangan negara melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan langsung menimbulkan kerugian negara, maka wajib mengganti kerugian negara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, kerugian itu tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui kerugian negara. Hal ini diatur dalam Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya, bentuk teguran yang dilakukan oleh BPK kepada bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak adalah diterbitkannya surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Setelah diketahui ada kekurangan kas atau barang dalam persediaan yang merugikan negara, BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Ketika dipandang bahwa surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum, bendahara berhak mengajukan keberatan atau pembelaan diri.
Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 4 hari kerja setelah diterima surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Jika bendahara tidak mengajukan keberatan atau tertolak keberatan yang telah diajukannya, BPK berwenang menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara kepada bendahara. Selanjutnya, bendahara yang menerima surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara wajib melakukan penyelesaian ganti kerugian yang dialami oleh negara berdasarkan tata cara penyelesaian. Tata cara penggantian kerugian negara diberlakukan pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Kerugian negara yang timbul merupakan kewajiban bendahara melakukan penggantian berdasarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh bendahara wajib dilakukan penggantian berdasarkan tuntutan ganti kerugian dari BPK. Setelah membayar ganti kerugian yang dibebankan oleh BPK, bendahara itu dapat pula dikenakan sanksi administratif dari Presiden. Yang kedua, pegawai negara bukan bendahara. Pengelolaan keuangan negara tidak selalu melibatkan bendahara. Kadangkala dilakukan oleh seorang selaku pegawai negara tetapi tidak berstatus sebagai bendahara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, kerugian itu tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Pegawai negeri bukan bendahara yang terbukti melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak. Surat keterangan itu berisikan pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia menggantikannya. Bentuk teguran kepada pegawai negeri bukan bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak adalah menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Kewajiban mengganti kerugian negara merupakan perwujudan dari tanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penggunaan pegawai negeri bukan bendahara. Yang ketiga, pejabat lain. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain, kerugian itu tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Kerugian negara wajib dilaporkan oleh pimpinan lembaga negara karena merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah kerugian negara itu diketahui. Tujuan pemberitahuan kepada BPK agar dilakukan pemantauan, penyelesaian tuntutan, ganti kerugian dilakukan sehingga penyelesaian tidak berlarut-larut. Nah, itu dia proses keterlibatan tuntutan kerugian negara. Lalu, kapan tuntutan bisa dibebaskan? Yang pertama, tuntutan dinyatakan kedaluarsa apabila sejak 5 tahun diketahui kerugian negara tidak dilaksanakan penuntutan. Dan yang kedua, tuntutan dinyatakan kedaluarsa apabila sejak 8 tahun diketahuinya kerugian negara tidak dilaksanakan penuntutan. Dan yang ketiga, apabila pejabat yang berwenang tidak melaporkan adanya kerugian negara kepada pihak yang berwenang. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pengembalian kerugian negara di luar pengadilan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.